Upacara pengukuhan Dr. Isi Yuliasri MPD sebagai Profesor dalam bidang ilmu linguistik terapan pada Fakultas Bahasa dan Seni, Dr. Worodiah Pitarengga STMT sebagai Profesor dalam bidang ilmu teknik kimia pada Fakultas Teknik, Dr. Martitah M. Hum sebagai Profesor dalam bidang ilmu hukum tata negara pada Fakultas Hukum, dan Dr. Hewan R. Susanti MP sebagai Profesor dalam bidang zoologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 10 Maret 2020 dimulai. Rektor, Ketua dan anggota Senat, Ketua Majelis Profesor, serta promotor akan memasuki ruang upacara. Hadirin kami mohon berdiri. Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua dan anggota Senat, Ketua Majelis Profesor beserta promotor memasuki ruang upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Golek Sulung Dayung, tarian yang menggambarkan perempuan yang sedang berhias. Di balik kenes dan anggun penampilannya, ada hal yang ingin disempurnakan dalam hidupnya. Mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, bekal hidup, potensi, serta jati diri adalah bagian dari manifestasi sebagai perempuan Indonesia.
Upacara pengukuhan profesor dibuka oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengukuhan profesor atas nama Profesor Dr. Isi Yuliasri MPD, Profesor Dr. Woro Diah Pita Rangga STMT, Profesor Dr. Martitah M. Hum, Profesor Dr. DRH R. Susanti MP, Universitas Negeri Semarang, Selasa 10 Maret 2020, dengan resmi saya buka. Pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan profesor atas nama Dr. Martitah M. Hum oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 147154 garis miring MPK garis miring KP garis miring 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 November 2019, mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Martitah M. Hum, NIP 19620517 1986 012001, NIDN 0017056207, Karbak E 066350, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, jumlah angka kredit 870,5. Unit kerja Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
dalam jabatan akademik _fungsional dosen sebagai profesor _guru besar dalam bidang ilmu hukum tata negara. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup Dr. Martitah M. Hum oleh Dekan Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup. Nama Profesor Dr. Martitah M. Hum, NIP 196271986012001, NIDN 0017056207, tempat tanggal lahir Kebumen 17 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan dosen Fakultas Hukum UNES, jabatan fungsional Profesor, pangkat pembina 1-4B, alamat kantor Gedung K Dekanat Fakultas Hukum, alamat rumah Jalan Kolonel HR Hadianto Sekaran. Lulusan yang telah dihasilkan S1 163, S2 11, S3 2. Mata kuliah yang diampu: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Orang tua: ayah Haji Abdul Latif almarhum, ibu Haji Yutirah almarhum. Suami Dr. Andes Slamet Sumarto MPD, anak Aditya Tanjung Pramana S.Farm APT, Bina Aji Nugraha STMT, Chandra Adi Wiguna STM Engineering. Menantu Nuraini Ekawati S.Farm MSc APT, Deki Rizky Mauliani ST, cucu Asraf Rasid Pramana. Pendidikan: SD Negeri Karangtanjung, SMP Negeri Kebumen, SPG Negeri Kebumen, IKIP Semarang 1985, Universitas Hasanuddin 1999, S3 Universitas Diponegoro 2012. Riwayat pangkat: CPNS 1 Januari 1986, Penata Muda 3A 1 Oktober 1987, Penata Muda 1 3B 1 April 1990, Penata 3C 1 April 92, Penata tingkat 1 3D 1 April 1994, Pembina 4A 1 April 1998, Pembina tingkat 1 4B 1 April 2008. Jabatan fungsional: Asisten Ahli Madya Oktober 87, Asisten Ahli Desember 89, Lektor Desember 1991, Lektor Madya Januari 94, Lektor Januari 98, Lektor Kepala 1 Januari 2001, Profesor 1 November 2019. Riwayat pekerjaan dan tugas tambahan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum 2015 sampai sekarang. Pengurusan profesi Kesatuan Pengawas Internal Kuarda 2019 sampai sekarang. Pengalaman kunjungan ke luar negeri, guest lecture di Fakultas Hukum UNESA Brunei Darussalam dan KBRI Thailand 2019. Pengalaman penelitian, analisis kebijakan pengelolaan air tanah di Wonogiri, penelusuran alumni, tracer study dan survei penggunaan lulusan, pengembangan kebijakan regulasi bagi terwujudnya hak kesejahteraan buruh pemetik teh, sumber dana PNBP UNES. Pengabdian
program kemitraan masyarakat, kelompok usaha bersama nelayan berwawasan konservasi dan hukum Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dan pengolahan produk unggulan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah lingkar kampus, sumber dana PNBP UNES. Publikasi Zoning System of Education as a Strategy of Equalizing Education, CASS 2019. The Citizen Right to Water in the Era of Autonomic Government, Atlanta Press 2019. Urgency of Legal Aspect, Indonesia Journal of Advocacy and Legal Services. Menulis buku 1, Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Sengketa. Pengalaman memperoleh kekayaan intelektual, pendaftaran, ciptaan buku, sistem pengujian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dari negatif legislatur ke positif legislatur, PT-UN dalam optik Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Penghargaan yang diraih: Satya Lacana Karya Satya 30, Presiden Republik Indonesia 2019. Pembacaan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Dr. Martitah M. Hum dengan judul Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dan Demokrasi untuk Mewujudkan Sosio-Equilibrium. Profesor Dr. Martitah M. Hum adalah sosok wanita kelahiran Kebumen 17 Mei 1962. Keinginan dan ketertarikannya pada dunia hukum mengantarkannya meraih gelar doktor di Universitas Diponegoro pada tahun 2012. Sejak awal memang saya konsen di bidang hukum karena saya ingin bahwa penegakan hukum di Indonesia betul-betul baik dan bisa memberikan kemanfaatan, ketentraman, kesejahteraan, dan keadilan untuk semua warga negara yang ada di Indonesia tercinta ini. Baik Ibu, terkait dengan buku Ibu yang mengatakan MK sebagai positive legislature. Beliau selalu menyumbangkan ide keilmuan di bidangnya dan menanamkan semangat berkarya pada mahasiswanya. Beliau memandang bahwa proses penegakan hukum merupakan ujung tombak keberhasilan keadilan. Oleh karenanya, sistem demokrasi dapat menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya. Pemikiran saya tuangkan dalam buku ini yang berjudul Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislatif ke Positif Legislatif, yang intinya MK hanya bisa menyatakan bahwa pasal, ayat, atau seluruh norma yang ada di dalam undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini MK bisa memutus positif legislature dengan syarat 3 syarat, yaitu yang pertama apabila ada kekosongan hukum, yang kedua apabila aturannya tumpang tindih, dan yang ketiga apabila memang situasinya mendesak. Ke depan pemikiran saya akan saya tuangkan dalam buku yang baru nanti akan saya terbitkan, yaitu putusan MK dalam perspektif sosio-equilibrium, yang intinya adalah bahwa putusan MK harus bisa menyeimbangkan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berkat konsistensi, loyalitas, juga kesabaran, beliau meraih gelar tertinggi akademik bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebenarnya saya sangat grogi untuk berpidato di depan Bapak Ibu sekalian karena ada Ketua Mahkamah Konstitusi Senior Profesor Dr. Arif Hidayat dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didampingi Prof. Atis Sugito juga sarjana hukum, sehingga kalau saya nanti salah nanti jadi Profesor Tumenggung Noropidono, langsung dihadiri oleh yang mulia beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita dapat menghadiri acara pengukuhan guru besar yang diselenggarakan Universitas Negeri Semarang pada hari ini. Salam dan kesabaran kita mohonkan agar selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Ucapan terima kasih yang tulus saya aturkan kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir mendengarkan pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar saya bidang hukum tata negara dengan judul Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi untuk Mewujudkan Sosio-Equilibrium. Hadirin yang saya muliakan, selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenankan saya mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayang, petunjuk, berkah dan karunia-Nya, sehingga pada hari Selasa ini 10 Maret 2020, hari yang istimewa ini, kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat lahir dan batin untuk mengikuti upacara pengukuhan profesor di gedung auditorium Profesor Yuryanto Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah, berkat kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami sekeluarga, saya menerima amanah jabatan profesor yang insya Allah akan dikukuhkan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang pada hari ini. Semua berkat doa dan dukungan dari keluarga, Bapak, Ibu dan Saudara kepada saya dan keluarga. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru hasil reformasi seharusnya bisa menjadi obat kepada para warga negaranya, terutama kepada mereka yang dilanggar hak-hak konstitusionalnya oleh tindakan pemerintah maupun pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penawar obat bagi dari warga negaranya, karena Mahkamah Konstitusi dengan konstitusinya adalah merupakan batu uji pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kenyataannya kadang-kadang sebaliknya menjadi racun. Untuk itu maka Mahkamah Konstitusi di dalam melaksanakan kewenangan dan fungsinya harus kembali kepada dasar hukum yang sudah disepakati bersama, yaitu pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Yungto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Jumlah perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi setiap tahun semakin meningkat. Pengujian undang-undang adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi antara 4 kewenangan yang ada dan 1 kewajiban yang ada, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita lihat jumlah perkara setiap tahun semakin meningkat, baik diputus dengan putusan biasa maupun putusan bersyarat. Per 31 Desember tahun 2019, jumlah perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sejumlah 1.321 dengan 569 undang-undang yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi ingin mengembalikan obat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya pengajuan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu masyarakat sebenarnya sudah melek hukum, terutama memanfaatkan proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, dimungkinkan pembentuk undang-undang masih ceroboh dalam membuat aturan hukum. Dan yang ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang betul-betul dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam proses pengajuan undang-undang. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi dan demokrasi. Maksudnya gawang negara hukum Indonesia adalah konstitusi. Jadi artinya Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review tidak boleh ada aturan yang melanggar dan menerobos konstitusi, karena konstitusi adalah merupakan resultante atau kesepakatan seluruh bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan dan tidak perlu diperdebatkan betul atau salah. Mahkamah Konstitusi dari negatif legislature ke positif legislature, pada dasarnya kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi adalah sebatas menyatakan tidak berlakunya suatu norma di dalam undang-undang.
Dengan batas kewenangan ini, maka Mahkamah Konstitusi disebut sebagai negatif legislature. Dalam hal ini penulis mempersepsikan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang kalau di dalam sepak bola cenderung bersifat pasif. Tetapi dalam kenyataannya penjaga gawang juga bisa bersifat aktif, seperti Mahkamah Konstitusi bisa memutus bersifat mengatur atau positif legislature dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu apabila ada kekosongan hukum, ya, seperti dalam pemilu tahun 2003 itu orang yang tidak terdaftar dalam DPT tidak bisa memilih presiden, tetapi MK lalu memutuskan kalau punya KTP dan punya paspor boleh memilih presiden, karena memilih presiden adalah hak yang paling konstitusional. Kemudian yang kedua adanya tumpang tindih aturan yang tidak menentu. Kemudian yang ketiga adalah adanya situasi yang sangat mendesak. Kesemuanya ini dilakukan Mahkamah Konstitusi hanya untuk membuat putusan yang berkeadilan substantif, yaitu keadilan yang betul-betul dirasakan secara hati nurani oleh masyarakat semua. Berikut ini saya cuplikan pendapat pakar hukum tata negara Profesor Dr. Mahfud MD tentang perluasan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan yang bersifat positif legislature. Lalu, apakah bisa bukan hanya membatalkan tapi membuat norma? Faktanya bisa, tetapi tidak sembarangan. Ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Ada sebuah buku, ini saya juga ini disertasinya Bu Martitah di Universitas Diponegoro. Saya promotornya bersama Pak Arief Hidayat, Ketua MK sekarang. Ini judulnya Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislature ke Positif Legislature. Ini buku yang sekarang beredar. Waktu itu saya suruh cari kapan MK itu boleh memperluas tafsir, membuat norma. Itu kan tidak boleh membuat norma pada dasarnya. Tapi kapan harus boleh? Ada 3. 1, jika putusan itu akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, boleh buat norma. Begini contohnya, ya. Menurut undang-undang, orang ikut pemilu itu harus terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap. Ini inkonstitusional karena orang yang tidak terdaftar itu kehilangan hak. Kalau kami ini batalkan tanpa mengatur, maka terjadi kekosongan hukum. Maka pada waktu itu kami mengatakan, siapapun yang tidak terdaftar di DPT tetapi mempunyai KTP dan paspor, nah ini sudah mengatur nih, boleh memilih. Penerapan 3 nilai dasar hukum dari Gustav Freiburg, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung reformasi hadir dengan 5 fungsi yang menurut penulis menjadi 6 fungsi, tambahan 1 fungsi menurut penulis, yaitu penyeimbang tatanan kehidupan sosial masyarakat atau socio-equilibrium. Ini adalah merupakan pemikiran baru saya dalam pidato pengukuhan Profesor hari ini. Ke depan MK eksistensinya akan mewujudkan putusan yang bersifat perspektif socio-equilibrium. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi ke depan menjadi penyeimbang tatanan kehidupan sosial di masyarakat di samping fungsi-fungsi yang lain, baik fungsi the guardian of the Constitution, the guardian of the human rights, the protector of the citizen constitutional rights, and the final interpreter of the Constitution. Jadi 1 tambahan fungsi MK. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan socio-equilibrium. Berikut ini saya cuplikan video putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 tentang status anak di luar perkawinan. Hal ini terkait dengan sejumlah putusan MK yang berdampak langsung terhadap pengadilan agama. Semisal pada putusan terkait anak di luar nikah dan kewenangan pengadilan agama dalam memutus sengketa perbankan syariah. Putusan MK terkait status anak di luar nikah memang sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat beberapa waktu lalu. Sejumlah pihak menganggap MK telah melanggar norma susila dan mendukung praktek zina dengan memberikan status hukum keperdataan ayah dengan anak di luar nikah. Namun hal ini secara tegas dibantah oleh ketiga hakim konstitusi. Menurut Hamdan Zulfa,
Seorang ayah harus bertanggung jawab secara moral dan material terhadap anak, meski statusnya di luar pernikahan, karena ini terkait erat dengan hak konstitusional warga negara. Sementara pada tataran nazab dan wali, MK tidak merasa berkewajiban untuk masuk pada ranah tersebut. Senada dengan itu, Fadil Sumadi berprinsip, penegakan terhadap konstitusi secara hukum harus terus ditegakkan. Meski hal itu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihaknya menyebut kasus mahasiswa Muhtar yang menggugat undang-undang pernikahan harus dipandang dalam perspektif konstitusional dan bukan dari sudut pandang undang-undang semata. Di lain pihak, Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara Macica, Pel Nizar, tetap menghormati putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Hana Zuliet, Ilham Iradi, MKTV News, melaporkan. Ini adalah contoh putusan Mahkamah Konstitusi bersifat sosioekonomik, artinya meskipun ini pesan, meskipun bapak-bapak itu mempunyai hubungan biologis dengan anak di luar kawin, tapi bukan berarti bapak-bapak itu boleh nikah berkali-kali. Ini ada Pak Hakim di sini, ya, seperti itu. Jadi eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan socio-equilibrium melalui putusan yang bersifat guarantee justice in society, menjamin keadilan dalam masyarakat, create life presidity, menciptakan ketentraman hidup dalam memelihara kepastian hukum, dan realize use, mewujudkan kegunaan konkret sesuai dengan kepentingan-kepentingan bersama yang nyata di dalam kehidupan bersama. Peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan socio-equilibrium melalui putusan yang memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penerapan prinsip keadilan didasarkan pada daya laku hukum dan kesamaan di hadapan hukum. Yang kedua, penerapan kepastian hukum ditempuh melalui penormaan yang jelas dan tegas, transparansi hukum dan kesinambungan tertib hukum, serta penerapan kemanfaatan didasarkan pada kemampuan hukum sebagai instrumen sosial untuk reintegrasi dan agregasi sosial. Hadirin yang saya muliakan, dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi telah menampakkan peran yang sukses bagi pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, serta pelindung HAM, serta penasihat konstitusi. Melalui putusan-putusannya yang bersifat positif legislature, Mahkamah Konstitusi telah hadir sebagai pemecah kebuntuan hukum guna menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dan perlindungan hak-hak konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang bersifat positif legislature senantiasa berperan sebagai penjaga keseimbangan antara konstitusi dengan berbagai macam kepentingan, sehingga putusan yang ditetapkan tidak hanya benar secara hukum, melainkan juga dirasakan adil dalam pemenuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, penulis menilai Mahkamah Konstitusi telah mampu menjalankan perannya sebagai penyeimbang tatanan kehidupan sosial di masyarakat atau socio-equilibrium. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya menyadari dan meyakini bahwa jabatan akademik profesor ini dapat saya raih terutama dengan ridho Allah. Karena itu, ungkapan puji dan syukur rasanya terlalu kecil untuk menunjukkan syukur saya kepada Allah. Semoga komitmen saya ke depan untuk menjaga integritas keilmuan dapat melengkapi rasa syukur tersebut. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa capaian ini berkat orang tua, suami, guru, dosen, anak, cucu, keluarga, sahabat, dan kolega instansi terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus dan rendah hati saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kepercayaannya yang telah diberikan untuk memangku jabatan sebagai profesor. 2. Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rohman, dan para wakil rektor UNES yang telah memberi saya kesempatan dan fasilitas untuk pengusulan profesor. 3. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat, Ketua Majelis Profesor, dan seluruh anggota Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang. Tim PAK dan validator karya ilmiah di tingkat universitas yang telah menilai usulan dan karya ilmiah saya. Dekan Eva, Wakil Dekan, Ketua Bagian, Kepala Laboratorium Kabaktektu, Stratendik, dan seluruh dosen yang memberikan motivasi untuk pengusulan profesor saya. Ketua Senat, Sekretaris Senat, anggota Senat Eva Unes yang telah memberikan pertimbangan positif untuk usulan profesor guru besar saya.
tim PAK dan validator karya ilmiah di tingkat fakultas atas penilaian usul karya ilmiah yang cermat dan teliti. Selanjutnya terima kasih dan penghargaan yang saya sampaikan kepada guru SD saya, satu-satunya ini yang masih hidup, Ibu Umi Kulsum, guru SD Karangtanjung, guru SMP Negeri 3 dan SPG Negeri Kebumen yang telah membimbing, membentuk karakter kepribadian saya sehingga termotivasi semangat menempuh pendidikan ke jenjang yang tertinggi. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam saya sampaikan kepada dosen-dosen saya di S1 seperti Profesor Dr. A.T. Sugito SH, Profesor Dr. Sudiono Sastro Atmojo, Dr. Sudiono PHM, Dr. Andes Sugito, Dr. Andes Sutopo, Dr. Hamunangan, dan Dr. Sartono Sahlan, dan masih lain yang belum saya sebutkan. Dan juga dosen-dosen saya di S2 Unhas, serta dosen-dosen S3 saya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Arif Hidayat SH MH, Profesor Dr. Yos Johan, Profesor Dr. Retno Saraswati, Profesor Dr. Erlin Indarti, Profesor Dr. Busro, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sujuto SH dan Profesor Dr. Muhammad Guntur Hamzah yang telah menjadi peer review PAK karya ilmiah saya, Profesor Dr. Sato Asmojo, dan semua tim penilai yang telah menilai PAK saya di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Teman-teman tenaga pendidikan teknisi dan laboran EVA, dan juga tenaga kepegawaian Universitas Negeri Semarang seperti Mas Rizal, Mas Agus, Mas Purwanto, dan teman-teman yang telah mengawal itu semua, serta Mas Hakim Petun Hairi Abdi Sasmito, dan semua pihak yang telah berjasa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan selama ini. Tidak lupa kepada Kewarda Jawa Tengah, Profesor Dr. Insinyur Budi Prayitno MSc, dan Ibu Atikoh Ganjar Pranowo, Wakil Ketua, dan seluruh anggota andalan perempuan Kewarda Jawa Tengah. Terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya yang sangat dan selalu bersama memajukan pendidikan di Jawa Tengah. Keberhasilan yang saya capai ini adalah hasil perjuangan panjang orang tua saya yang mempunyai wawasan untuk mengedepankan agama dan pendidikan setinggi-tingginya untuk putra-putrinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan hormat dan terima kasih kepada Ibunda Hajah Yutirah almarhum dan Ayahanda Haji Abdul Latif almarhum. Saya sampaikan juga terima kasih yang dalam kepada Bapak Mertua Sumarto dan Ibu Suwarni almarhum yang selalu mencurahkan perhatian kasih sayangnya kepada kami semua. Kepada kakak-kakak kandung dan kakak ipar, Ibu Sartipah, Ibu Musita, Ibu Songita almarhum, dan Mas Yusuf, serta Mas Kasan, serta Unity, adik-adik yang saya cintai semua, adik Ismiati, adik Budi, adik Ritno, Arno, Wondo, Sanah, dan juga adik Nur. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan dalam berbagai kesempatan sehingga saya bisa mencurahkan yang lebih banyak pada perjalanan dan pencapaian karir saya. Terima kasih kepada seluruh Bani Sukiro Karto dan Kartomejo yang guyup dan rukun diwakili oleh keluarga Insinyur Subhan dan Dr. Sayhu serta Bahroni dan Soleh. Kepada suami saya tercinta, Dr. Andes Haji Slamet Sumarto MPD, dari rasa cinta yang paling dalam, saya sampaikan terima kasih atas doa, ridho, keikhlasan, dan kesabaran yang diberikan ketika saya harus menunaikan tugas di UNES yang sering menyita waktu dan tenaga. Kepada anak-anakku tersayang, Anjung, Bina, dan Chandra yang menjadi pelita dan penyemangat di dalam hidup saya, terima kasih atas doa dan pengorbanan kalian. Kalian telah merelakan perhatian untuk ibu, terbagi untuk pekerjaan kita yang seharusnya untuk mendidik, mendampingi tumbuh kembang kalian. Kepada kedua menantu, Mbak Nuraini Ekawati dan Devi, terima kasih atas doa dan dukungannya. Untuk cucu tersayang Asraf Rasid Permana, terima kasih sudah menjadi penghibur dan luar biasa tiada tara. Saya yakin ini begitu banyak pihak yang berperan positif di dalam pencapaian jabatan profesor saya. Mohon maaf apabila saya tidak mampu menyebutkan satu demi satu. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai bantuan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara sebagai ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah.
Demikian orasi ilmiah saya yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kesabaran hadirin semua, saya sampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu You're Still the One. Look how far we've come, my baby. We might have took a long way. We knew we get there someday. They say I've been, they'll never make it. But just look at, just holding on. We're still together, still going strong. Still the one, you're still the one I ride to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss good tonight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look out, we would be missing. They say I've been, they'll never make it. But just look at, just holding on. You're still together, still going strong. Still the one, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I keep good tonight. Still the oh, still the one, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh, yeah. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I keep good tonight. So glad we made it. Look how far we've come, my baby. Pengukuhan Profesor oleh Rektor. Hadirin dimohon berdiri. Kami mohon kepada Bapak Rektor didampingi para Wakil Rektor, Ketua Senat dan Ketua Majelis Profesor beserta Profesor yang akan dikukuhkan untuk menempatkan diri. Naskah pengukuhan. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saudara-saudara saya kukuhkan sebagai profesor pada Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa
selalu meridhoi pengabdian saudara. Amin ya robbal alamin. Dilanjutkan dengan pengalungan samir. Yang pertama kepada Profesor Dr. Isi Yuliasri, MPD. Yang berikutnya kepada Profesor Dr. Worodiah Pitarengga, STMT. Kepada Profesor Dr. Martitah M. Hum. Dan berikutnya kepada Profesor Dr. Hewan R. Susanti, MP. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh profesor yang dikukuhkan pada hari ini. Kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga berkah senantiasa terlimpah bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara yang membanggakan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hingga siang ini UNES mendapatkan berkah yang luar biasa. Pertama, berkah bertambah 4 profesor. Yang jelas tambahan profesor ini akan menambah iklim akademik di UNES yang terus berprestasi dan berreputasi. Kedua, juga berkah kehadiran Bapak Ibu seluruhnya yang hadir dari rumah, dari kantor masing-masing ke UNES untuk memuliakan ilmu pengetahuan. Karena kehadiran kita dalam memuliakan ilmu, tentu Allah akan memuliakan kita dan memuliakan Universitas Negeri Semarang. Karena itu atas nama pimpinan saya menyampaikan selamat datang Sugeng Rawuh di kampus Universitas Negeri Semarang. Kampus yang memiliki spirit rumah ilmu pengembang peradaban. Semua aktivitas dalam Tridharma Perguruan Tinggi di UNES dilakukan dengan berbasis ilmu dan terus dihilirkan untuk memberikan maslahat kepada kemanusiaan. Visi UNES adalah Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Ini kita bangga memiliki visi ini. Dan terus visi ini akan kita kembangkan sehingga UNES benar-benar menjadi universitas yang berwawasan konservasi, juga bereputasi internasional. Yang berikutnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor baru UNES. Pertama, Profesor Dr. Isi Yuliasri, MPD. Ini Profesor ke-117 Universitas Negeri Semarang. Paparannya sudah memberikan literasi bagi kita bahwa sensor dalam literatur anak remaja melalui literasi penerjemahan itu sangatlah penting agar anak-anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang berkarakter, yang memiliki peran terhadap peradaban. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak itu punya peran terhadap peradaban? Tentu, anak dan remaja adalah bagian dari peradaban dan mereka memiliki peradaban sendiri dan itu harus dilakukan dengan filter, dengan penerjemahan yang baik agar mereka bisa hidup dalam literasi yang memiliki peran terhadap peradaban.
Kemudian juga saya sampaikan selamat dan sukses kepada Profesor baru UNES, Profesor bidang ilmu teknik kimia dari Fakultas Teknik, Ibu Profesor Dr. Worodiah Pitarenggo, STMT. Ini Profesor ke-118 di Universitas Semarang. Tepuk tangan. Judul orasi ilmiah sudah disampaikan tadi, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku dan bahan pemproses pada industri kimia modern. Juga selamat dan sukses kepada Profesor baru UNES, Profesor Dr. Martitah M.Hum, Profesor ke-119 Universitas Semarang. Orasinya tentu memberikan makna terutama bagi Mahkamah Konstitusi di dalam eksistensi untuk mengawal konstitusi Indonesia dalam mewujudkan sosio-equilibrium di Indonesia. Luar biasa paparannya, dan tadi diselingi oleh video yang memberikan pesan bahwa Profesor Mahmud MD itu selalu ingat Bu Martitah meskipun ada di sebuah acara LSI ya, LSI, dan juga menyebut Prof Arif gitu. Nah, Prof Arif ada di sini. Itu cara memuji orang Banyumas. Kemudian selamat dan sukses kepada Profesor UNES, Ibu Profesor Dr. DRH R. Susanti MB. Ini Profesor ke-120 Universitas Semarang. Menambah jumlah profesor di UNES dan juga di Fakultas MIPA. Saat ini profesor yang aktif di UNES sebanyak 69 orang. Mudah-mudahan terus bertambah, memberikan inspirasi bagi peningkatan jumlah profesor. Bapak Ibu yang saya hormati, peningkatan jumlah profesor, doktor adalah bagian penting dari UNES dalam upaya untuk mengimplementasikan kebijakan Presiden Republik Indonesia, yaitu SDM unggul. Karena itu kami bersyukur dengan tambahan profesor ini, dan tentu kami berharap profesor ini bisa menjadi profesor yang memberikan peran bagi UNES dalam menciptakan SDM yang unggul. Sebagaimana komitmen UNES tahun ini adalah UNES unggul untuk Indonesia yang maju. Selanjutnya juga tambahan profesor ini dan juga SDM yang lain, doktor, magister di UNES dalam pengembangan kapasitasnya adalah juga bagian penting bagi UNES untuk membangun UNES sebagai kampus merdeka, sebagaimana yang diamanahkan oleh Mendikbud Mas Nadiem Makarim. Selain kampusnya merdeka, maka juga para profesor memberikan ruang sebagai dosen penggerak untuk bisa menghasilkan insan akademik yang cerdas dan berkarakter, dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mereka bebas belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berharap dan tentu ini menjadi prioritas utama UNES. Penambahan profesor juga menjadi upaya kita dalam membangun tradisi atmosfer akademik yang sejuk, yang inovatif, yang memberikan ruang bagi pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan itu memiliki jarak yang sangat jauh antara keilmuan dengan kemaslahatannya, dan jarak itu akan semakin dekat tergantung pada hero, tergantung pada kemampuan para profesor untuk mendekatkan antara jarak keilmuan dengan jarak kemaslahatan. Karena profesor tentu akan mengembangkan keilmuannya dengan cara-cara yang strategis, dengan cara-cara yang terencana, melalui riset, melalui inovasi, melalui invensi, dan juga melalui hilirisasi riset agar ilmu yang dimiliki memberikan makna kepada masyarakat secara luas. Dan tentu juga UNES berharap para profesor ini menjadi bagian penting bagi tradisi UNES, yaitu tradisi
berprestasi dan bereputasi. Saat ini UNES memiliki reputasi. Akreditasinya A untuk akreditasi institusi. Dan ini dicapai tahun 2016 karena kebijakan Mas Menteri bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk pengembangan akreditasi program studi, maka yang sudah A itu terus merdeka tetaplah A. Dan program studi di UNES sekarang ini yang A sebanyak 66% dan lainnya adalah B. Yang C ada 3 yang baru. Yang B belum merdeka, masih terjajah, karena itu harus ke A. Yang C apalagi terbelenggu dalam penjajahan mutu, dan karena itu harus kita tingkatkan menjadi A. Ini komitmen Universitas Negeri Semarang. Juga kita bersyukur UNES sudah memiliki pengakuan dalam reputasi internasional melalui akreditasi dan sertifikasi AUN-QA. Baru 4 prodi dan mudah-mudahan ini menyusul program studi yang lain. Dan yang terakhir, UNES mendapatkan juga peringkat dari akreditasi pemeringkatan 4 ICU di Asia UNES ke-200. Memang masih jauh dari tetangga kita di Undip. Tetapi kami optimis bisa mengejar, karena di dalam perguruan tinggi di Indonesia yang mendapatkan ranking dari 4 ICU, UNES termasuk perguruan tinggi yang mendapatkan ranking 10 di Indonesia. Tepuk tangan. Kalau ditanya apakah UNES terkenal, UNES sangat dikenal masyarakat. Karena dalam penerimaan mahasiswa baru melalui SNPTN, UNES termasuk perguruan tinggi favorit ke-5. Kemudian SBMPTN juga favorit ke-6 dari 86 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi, dan sekarang jumlah pendaftar UNES juga meningkat. Ini artinya karena masyarakat memberikan respon positif terhadap UNES. Jika kemudian ditanya UNES kok banyak riak di media, maka saya jawab itulah keberkahan dari Allah yang diberikan pada UNES, sehingga ada daun jatuh di UNES, media akan mempublikasikan. Ada semut yang kemudian berjalan di UNES, media pun akan mempromosikan. Dan karena itu kami terima kasih pada insan media yang selalu mengabarkan UNES. Ada dosen menulis di WA dikabarkan oleh insan media. Apalagi kalau dosen menulis melalui jurnal-jurnal internasional. Karena itu kami dukung para dosen untuk menulisnya di jurnal internasional. Kami komitmen sebagai perguruan tinggi LPTK, UNES adalah kampus merdeka yang bebas dari hoax dan hate speech. Karena ini menjadi bagian dari penyakit di Indonesia, adanya gagap teknologi informasi. Dengan hadirnya era yang baru, yaitu era disrupsi dengan ciri digitalisasi, maka kadangkala literasi masyarakat kita akan sulit membedakan antara yang benar dan tidak benar, antara hak yang batil, dan itu butuh literasi. Hanya orang-orang yang cerdas, yang berkarakter, yang mampu untuk bertabayun, untuk membedakan antara literasi yang penting, bermakna, yang benar atau salah. Dan karena itu saya menyebut juga tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Isi, penerjemahan itu bukan persoalan para penerjemah saja, tapi seluruh ilmuwan harus mampu menerjemahkan informasi yang ada di ruang terbuka ini untuk bisa disampaikan pada murid-muridnya, untuk bisa disampaikan pada koleganya, informasi yang bermakna, informasi yang penting, dan informasi yang bisa memberikan ruang bagi pengembangan keilmuan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga berharap para profesor ini bisa mempercepat juga capaian visi Universitas Negeri Semarang. Visi yang kedua terasa akan lebih sulit, yaitu reputasi
internasional. Karena reputasi internasional akan bisa tercapai ketika seluruh dosen UNES bereputasi internasional. Kemudian juga membangun atmosfer akademik dan pengembangan keilmuan. Yang terakhir, kami ingin memberikan pesan kepada para profesor agar profesor ini lebih sukses, lebih bermakna bagi keluarga, bagi UNES, bagi bangsa dan negara. Pesannya akan saya sampaikan melalui pantun kepada 4 profesor ini. Pantunnya adalah indah pagi di kampus konservasi. Berjajar pohon-pohon yang rindang. Mari sambut 4 Sri Kandi. Membawa budaya keilmuan yang makin cemerlang. Diiringi alunan gending Sekar Domas. Persembahan tari indah menawan. 4 profesor sampaikan gagasan cerdas, kibarkan spirit inovasi untuk peradaban. Perahu dikayuh dengan kemudi, diterpa angin sampai lautan. Para profesor tebarkan budi agar dikenang sepanjang zaman. Ya, terakhir, 4 ini biar dibagi satu-satu ya. Pohon cemara menjulang tinggi, diterpa angin menari-nari. Para profesor harus berinovasi untuk mengabdi kepada negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu menjadi kebaikan bagi Bapak Ibu semuanya, kebaikan bagi 4 profesor yang hari ini dikukuhkan, juga bagi UNES untuk Indonesia. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gending UNES Konservasi oleh Karawitan Sekar Domas. Doa oleh Baidowi SAG MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah saudara-saudaraku, kita satukan hati dan pikiran kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi hajat kita semua dimudahkan dan diberkahi dan dikabulkan oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rabbil Izzati, Tuhan pemilik dan pemelihara jagat raya ini, Engkaulah Zat yang maha perkasa lagi maha kaya, tempat semua makhluk menyampaikan puji dan doa. Atas ridha-Mu ya Allah, kami keluarga besar Universitas Negeri Semarang bermunajat bersama pada hari ini mengungkapkan rasa syukur kepada Engkau dengan melaksanakan upacara pengukuhan saudara kami, Profesor Dr. Isi Yuliasri MPD, Profesor Dr. Worodiah Pitarengga STMT, Profesor Dr. Martitah M. Hum, Profesor Dr. Hewan R. Susanti MP. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, jadikanlah kami benar-benar menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah, sehingga Engkau mencintai dan mengampuni kami, kedua orang tua kami, pemimpin kami, para pejuang sebelum kami atas dosa-dosa mereka. Jika bukan karena ampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah, niscaya kami semua termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Sami'u ya Basir, jadikanlah profesor-profesor UNES benar-benar menjadi sumber inspirasi atas kedalaman ilmunya dan tauladan atas kemuliaan akhlaknya. Mudahkanlah kami wujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang menjadi universitas berwawasan konservasi, bereputasi internasional yang Engkau ridhoi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pengukuhan profesor ditutup oleh rektor. Alhamdulillahirabbil alamin. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Isi Yuliasri MPD, Profesor Dr. Worodiah Pitarengga STMT, Profesor Dr. Martitah M. Hum, Profesor Dr. DRH R. Susanti MP, Universitas Negeri Semarang, Selasa 10 Maret 2020, dengan resmi saya tutup. Ucapan selamat kepada Profesor Dr. Isi Yuliasri MPD, Profesor Dr. Worodiah Pitarengga STMT, Profesor Dr. Martitah M. Hum, Profesor Dr. Hewan R. Susanti MP, dari Rektor, Ketua dan anggota Senat serta Majelis Profesor. Kami silakan kepada para profesor yang telah dikukuhkan didampingi oleh keluarga inti untuk menempatkan diri.
Rektor, Ketua dan anggota Senat, Majelis Profesor dan Promotor akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin kami mohon berdiri. Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua dan anggota Senat, Ketua Majelis Profesor beserta Promotor meninggalkan ruang upacara. Allah
sing nyata tembe purine dadi tulodo mungko karepku kowe tan sarju aku tan kastu nyawang wujudmu aja kuwatir aku sumingkir timbang terus mikir mung getir-getir timbang bingung luwung ngentung nyawang mendung durung cawes payon kowe amlong aku trimo mupo becike ngelingi wit biyen nganti saiki yen padha prasaja urip prayoga ayo ta rukun aja ngalamun ing liya taun ora
apa abang putih mung rong warna sang duwe warna